eranya Todd Boehly baru satu musim dia belum sampai satu musim lah ya. Dia megang Chelsea. Dia beli pemain yang entah dari anta baranta. Tapi mungkin kayak lu bisa beli Dusan Vlahovic gitu kan untuk sebagai pesaing MU buat dapetin Dusan Vlahovic atau lu bisa beli juga kayak Leandro Trossard, tahu kan lu strikernya dari Brighton. Kayak gue nih fans MU nih kan. Iya. Beli pemain mahal mulu, nggak pernah juara. Tapi selalu aja. Apa-apa bola, digilai bola. Oh, digilai bola. Ya, kembali lagi di Digi Soccer dalam program Digilai Bola. Ya, kali ini balik bersama temen gua Rizky yang menggantikan Bang Van yang sedang mencoba untuk mencarikan sponsor buat kita nih. Amin. Amin ya. Amin. Makanya nih isi dong dengan sponsor-sponsor yang rame gitu. Iya. Oke, Ki, sebelum kita Kayaknya setnya baru ya? Ya iya, lu baru tahu ya. Kita sekarang pindah baru set dateng yang tadinya kita di studio, sekarang kita di dapur. Oh iya. Kan kasih tahu dong. Soalnya muka lu kayak oseng tempe. Oke, Lanjut. mungkin gini Ki ya. Sekarang tuh bursa transfer kan lagi panas ya di Januari ini kan musim dingin. Berarti transfer pemain nih lagi pada bergejolak-gejolak. Chelsea salah satu klub asal Inggris yang beli cukup banyak pemain Ki. Siapa aja? Yang terbaru bahkan Mikhailo Mudryk yang ditikung dari Arsenal. Harganya 100 juta euro Ki. Nah, menurut lu gimana tuh harga 100 juta euro untuk seorang Mikhailo Mudryk yang kalau menurut pandangan gue pribadi ya, dia itu adalah pemain yang baru matang, bukan matang sih, baru perform di setengah musim bareng Shakhtar Donetsk gitu. Tapi harganya udah gila. Menurut lu gimana Ki tanggapan lu nih? Tanggapan tentang harga? Tentang harga dan juga menurut lu Mikhailo Mudryk ini gimana sih kamu Chelsea? Kalau menurut gua sih harga mah bodo amat kalau emang dia mampu bayar kan. Ya sih. Terserah lah. Cuma kalau cocok nggak cocoknya sih balik lagi ke kebutuhan tim ya. Dia posisinya apa sih? Sayap kiri ya kalau nggak salah ya? Iya, penyerang pokoknya dia. Iya sayap kiri ya. Dilihat statistiknya sih kayaknya lumayan bersinar sih kayaknya. Cuma nggak tahu ya cocok enggaknya kan di Chelsea. Kayak gitu sih. Ya maksud gue kan kayak Chelsea ini nggak tahu kenapa ya, beli banyak pemain gitu loh. Yang gua memang baca-baca berita juga bahwa kan Todd Boehly juga ingin melakukan revolusi ya di Chelsea dengan dia ingin menstruktur ulang ya para pemain Chelsea dari belakang sampai ke lini depan gitu. Apakah tapi pembeliannya ini worth it itu dengan dia udah beli siapa tuh Benoit Badiashile ya? Siapa sih? Coba kita lihat dulu. Benoit Badiashile ya. Badiashile. Ya, terus juga udah beli Fofana juga kan, ditambah udah datengin Christopher Nkunku untuk 2024 kan. Ya. Dan sekarang mereka beli Mikhailo Mudryk nih kung Arsenal gitu. Gue nggak ngerti ya, maksudnya apakah memang ini kemauan dari Graham Potter atau memang ini benar-benar salah satu rencana awal dari Todd Boehly untuk dia benar-benar revolusi semua pemain Chelsea. Nah, menurut lu nih kira-kira pemain-pemain yang dibeli ini menurut lu udah cukup nggak sih buat Todd Boehly bilang ini adalah merevolusi Chelsea dengan pemain-pemain yang kalau menurut gue pribadi ya lu siapa gitu, lu nggak terlalu terkenal banget gitu. Gimana tuh Ki? Cocok sih ya, yang penting mah dari Graham Potternya sendiri kan gimana ngeramu strateginya gitu, ngejadiin pemain yang menurut lu tadi bilang kurang bersinar, maksudnya kurang mateng lah. Tiba-tiba jadi mateng kan kita nggak tahu kan untung-untungan, cuma gimana dari pelatihnya sendiri. Cuma kalau misalnya dari revolusinya itu dari usianya masih muda sih kayaknya cocok. Maksudnya kayak Nkunku kan masih muda. Kan dia kan mau ada yang masuk, mau nggak mau kan ada yang keluar kan. Kayak Ziyech gitu atau enggak si Pulisic atau mau ditendang kan gitu. Kayak sih masuk aja kalau rencananya buat ngerevolusi, tapi kan butuh waktu memang. Atau mungkin ini bisa jadi kayak ini nggak sih Ki? Kalau menurut pandangan gue pribadi nih kayak lebih salah satu upaya investasi juga untuk Chelsea dengan dia beli pemain muda yang mungkin harganya ya termasuk gila sih ya menurut gua, tapi mungkin ini adalah sebuah investasi juga buat Chelsea. Siapa tahu di antara pemain yang mereka beli ini tiba-tiba ada yang meledak dan menjadi pemain bintang dan akhirnya Chelsea bisa menjual dengan lebih mahal lagi. Bisa juga kayak gitu nggak sih Ki? Itu kalau bisa dijual. Kalau ujung-ujungnya kayak Lukaku itu beda cerita itu gua. Kan kita nggak tahu. Itu gua nggak tahu sih. Tapi kan mungkin ya pikiran gua adalah ini sebuah langkah investasi juga buat Chelsea. Dengan dia beli pemain muda dan dari anta barantah sebutannya gitu kan, berharap mungkin ada 1-2 pemain yang
tiba-tiba menjadi mega bintang dan akhirnya mereka bisa jual lagi dengan harga mungkin yang lebih mahal dari sekarang dibeli gitu kan. Tapi kan investasi dibarengi sama prestasi dulu dong. Iya. Kalau misalnya emang Chelsea berprestasi, emang nggak mau kan harganya naik. Kalau misalnya emang gitu-gitu aja atau mungkin menurun kan pasti boncos juga. Apalagi sekarang di papan tengah. Peringkat berapa sih? 10 ya kalau nggak Iya. salah. 10. Bener. Mirip sama Liverpool dia lah. Iya. Jadi tim mediocre sekarang. Iya. Tapi bedanya Liverpool emang banyak cedera. Ya. Dibanding Chelsea jor-joran duitnya kan banyak tapi kenapa masih di tengah juga? Mungkin nggak tahu ya musim depan tiba-tiba berhasil. Ya gue juga sedikit bingung sih ya sama setelah Abramovich pindah ke Todd Boehly kan pemilik Chelsea gitu. Dulu Abramovich ketika beli pemain kalau lu lihat pasti nggak pernah beli pemain yang ecek-ecek. Lu sepakat dong sama gua? Iya. Dia beli pemain yang udah bener-bener bintang dan memang lagi naik daun banget. Nah ini gua nggak tahu kenapa di eranya Todd Boehly baru 1 musim dia belum sampai 1 musim lah ya. Dia megang Chelsea. Dia beli pemain yang entah dari anta baranta kayak Fofana, terus kayak Benoit Badiashile gitu kan. Terus kayak ya Mikhailo Mudryk gitu. Maksud gua ngambil resiko itu ya, dia berani untuk investasi pemain muda gitu. Iya. Kalau dulu Abramovich kan belinya kan pemain-pemain yang udah jadi ya kan yang kelas-kelas kayak Kai Havertz, Shevchenko kan dari Iya. Milan gitu tiba-tiba ya walaupun gagal gitu. Iya. Tapi maksudnya yang jadi. Kayak bener. Oliver Giroud juga ya dari Arsenal gitu kan. Maksud gua ya beda gitu mungkin pemikirannya kan. Mungkin Boehly kalau dari sudut pandang gua dia lebih ke ini adalah salah satu cara dia untuk investasi bisnis pemain. Ketika dia beli pemain muda dan berharap ada yang jadi mega bintang, dia bisa untung berapa kali lipat. Mungkin seperti tapi kalau misalkan nggak ada jadi mega bintang ya boncos gitu, rungkat kan dia langsung rungkat gitu. Kalau Abramovich kan memang dibarengi dengan prestasi juga kan, walaupun emang jor-joran juga mahal. Kayak misalnya balik lagi ke Shevchenko gitu kan, kan dibelinya kan juga lumayan mahal juga itu, juga tuh, walaupun emang nggak berhasil balik lagi. Cuma memang ada prestasinya gitu di bawah Abramovich. Cuma ya nggak tahu nih kan emang baru berapa tahun sih si Todd Boehly? Belum setahun malah, belum setahun kan? Panas kemarin kok. Ya kita kan belum bisa menilai gitu kan. Siapa tahu memang dia strateginya memang mahal, tapi dia ngelihat progresnya gitu. Kalau misalnya kayak di klub lain ada Newcastle, dia pemiliknya sebagai miliarder gitu, Sultan Arab. Tapi dia yang minim, harga minim, tapi progresnya kita lihat gitu. Ya mungkin beda cara gitu. Iya, terus sama ini sih ya, apa namanya? Mungkin gue juga bingung kenapa Graham Potter nih nggak bisa buat Chelsea lebih sangar gitu. Dia ngelatih Brighton di awal musim memang gacor, makanya kayak waktu itu sempat gue bilang ke teman-teman gue fans Chelsea, kayaknya Chelsea ini terlalu cepat nggak sih untuk ganti pelatih, gantiin Tuchel gitu. Dengan Graham Potter yang baru main 4 match, Tuchel jelek langsung dipecat, diganti Graham Potter yang sorry to say dia menangani klub-klub mediocre kayak Brighton. Ya kan itu kan sebuah langkah yang menurutku tuh terlalu cepat buat mencat Tuchel. Sementara Tuchel di musim sebelumnya bagus aja. Bagus, bahkan dia ngasih Liga Champions juga gitu maksud gua. Ya kan terlalu cepat gitu menurut gua. Iya. Kayaknya itu jatuhnya kayak budaya sih ya, Chelsea maunya instan kayak di Matteo. Rekordnya kan banyak kan berapa match tiba-tiba langsung dilengserin, pelatihnya diganti. Ya mudah-mudahan aja ini si Graham Potter emang dipercaya kan. Kayak kalau nggak salah gue pernah lihat di salah satu wawancara si Pep malah yakin di bawah Chelsea itu di bawah Graham Potter gitu bakalan besar gitu kan. Kalau Pep sih mungkin lebih ke sarkas sih. Dia sering buat komentar gitu kan kayak muji-muji Jurgen Klopp, muji-muji MU, muji-muji Chelsea, Arsenal. Itu adalah bentuk sarkas dia kalau menurut gua, kayak ya bikin lu seneng aja dulu gitu. Bisa kagak tuh nyalip City gitu kan. Maksud gua tuh mungkin kalau di zaman Abramovich dengan statistik sekarang Chelsea udah meraih rentetan kekalahan gini, lengserin ya? Langsung ditendang ya, gue yakin banget kan. Apalagi udah beli banyak pemain gitu kan, gue yakin bakal langsung dipecat sih dia. Kalau di zaman Abramovich ya, tapi mungkin di zaman Todd Boehly dia juga punya prinsip kan pengen revolusi Chelsea ya. Mungkin revolusi budaya juga, dia akan memberikan kepercayaan yang lebih lama juga kepada seorang pelatih untuk coba membangun Chelsea dari bawah lagi gitu. Ya nggak sih? Iya, mungkin emang ya kayak tadi lu bilang kan si Todd Boehly emang mau merevolusi, berarti kan emang butuh waktu. Iya. Butuh waktu ya, mudah-mudahan dia tetap dipercaya untuk beberapa musim. Kayak misalnya si Jurgen Klopp, dia ngasih waktu ke supporternya, fansnya berapa tahun? 3 tahun. 3 musim dia bakal dapat piala kan. Ternyata bener kan? Dapat. Yang penting kan progres gitu, walaupun memang pemain-pemain yang dibeli Chelsea saat ini
mahal-mahal dan kurang terkenal ya maksudnya. Tapi siapa tahu nanti di musim-musim berikutnya jadi bagus kan kita nggak tahu kan. Mungkin itu dia mau target jangka panjang bukan jangka pendek gitu. Nggak, jadi sabar kasih kepercayaan. Dan menurut gue juga Ki ya, ini dari pandangan gue sendiri Ki ya. Menurut gue tuh Chelsea kayaknya membeli pemain tuh nggak sesuai pos yang mereka butuhin sekarang gitu kan. Karena sorry ya, Chelsea menurut gue dari lini serangnya pun kurang tajam musim ini. Iya. Ya kan? Kenapa mereka nggak coba untuk mencari seorang striker yang memang udah memiliki jam terbang yang cukup oke dan juga finishing yang bagus dan memang udah terjamin dia itu bisa mencetak banyak gol gitu dibandingkan mereka harus beli pemain-pemain yang dari anta berantah yang belum terjamin kualitasnya di Premier League gitu kan. Maksud gue gitu, kenapa dia nggak coba isi pos striker ini dengan beli striker Kan striker ada Aubameyang, tapi emang nggak kepake. Lah katanya kan juga mau dibalikin lagi sama Barca, nggak tahu juga benar kan. Iya katanya sih Aubameyang kalau isu-isu yang gua dapet dia katanya pengen minta balik ke Barca karena merasa nggak nyaman di Chelsea gitu. Itu kan ada striker sebenarnya. Dia udah terpercaya, udah striker tajam juga sih di Liga Primer, rekor-rekornya di Arsenal gitu. Iya. Bagus sih sebenarnya Aubameyang. Mungkin faktor usia nggak sih Ki menurut gua. Kan dia sempat ke Barca, mungkin dia udah lupa atmosfernya pindah ke Premier League, main di Premier League kaget dia. Akhirnya lupa cara main di Premier League mungkin kan gitu. Karena di Barca kan puasa gelar gitu kan. Akhirnya ketika pindah ke Premier League jadi hancur lagi. Nah maksud gue tuh Chelsea kenapa nggak coba untuk membeli striker aja gitu yang. Contohnya lu ada referensi gitu striker yang kira-kira cocok? Ya sekarang ya kalau untuk musim dingin kayaknya dikit sih ya. Klub yang mau menjual seorang striker apalagi kalau striker gacor biasanya gitu kan. Biasanya mungkin kalau di akhir musim iya. Tapi mungkin kayak lu bisa beli Dusan Vlahovic gitu kan untuk sebagai pesaing MU buat dapetin Dusan Vlahovic atau lu bisa beli juga kayak Leandro Trossard tahu kan lu strikernya dari Brighton. Itu bisa juga tuh kan, apalagi kan dia juga sempat kerja di bawah Graham Potter kan waktu Graham Potter ngelatih Brighton. Kenapa lu nggak ambil Trossard juga untuk gabung ke Chelsea? Terus bisa juga kayak ya lu kan ada release clause-nya Tammy Abraham ya. Ketika Chelsea jual Abraham ke AS Roma kan ada rilisnya itu kontrak kan buyback kan. Ya kenapa lu nggak buyback aja tuh Tammy Abraham, karena Abraham juga gacor kan di AS Roma. Bagus sih, bagus. Maksud gua Chelsea tuh butuh sosok striker yang memang haus akan gol gitu. Karena bener-bener lini depan Chelsea tuh bapuk, bener-bener bapuk dah, bener serius gua. Jadi menurut gua tuh pembelian Chelsea saat ini tuh di transfer Januari ini tuh bener-bener kayak gak worth it banget sih Ki, bener-bener gak worth it gitu. Apalagi untuk sekelas Mikhailo Mudryk 100 juta euro gitu. Nikung Arsenal kan itu kan minatnya kan 85 juta euro. Akhirnya Chelsea nawar lebih gede 100 juta euro dan juga gaji yang lebih gede juga. Menurut gue itu gak worth it untuk sekelas Mikhailo Mudryk. Kecuali lu 100 juta euro lu beli Jude Bellingham atau lu beli siapa ya? Beli Mbappe gitu kan, nambah lagi 50 juta euro itu masih worth it gitu. Karena udah terjamin gitu kapabilitas mereka dan kualitasnya oke banget. Tapi untuk Mikhailo Mudryk yang baru setengah musim bagus di Shakhtar Donetsk 100 juta euro di liga-liga yang bukan top lagi kan, bukan liga top Eropa juga lagi kan. Kayak misalnya si Haaland berapa sih waktu dibeli ke City? 75 juta euro kurang lebih ya? 75 juta euro untuk klausnya. Iya itu aja dari Dortmund kan lumayan masuk liga top kan, maksudnya di Jerman, liga Bundesliga gitu. Ya maksudnya kayak memang agak berlebihan sih. Cuma ya mungkin dia mau menyindir Arsenal gitu, mau berapa kali kan ditikung-tikung mulu Arsenal. Apalagi ada nih si Declan Rice ya. Rumornya ke Arsenal. Kira-kira Chelsea mau nikung lagi nggak tuh ya? Siapa tahu kan mau dilebihin lagi kan. Yang penting mah nyindir aja dulu gitu, nikung-nikung walaupun secara peringkat juga cukup jauh gitu. Jauh banget. Iya, yang penting value-nya gue berapa kali nikung nih gitu. Oh berarti dia menangnya dari segi nikung ya, segi duit. Bener. Ya maksud gue tapi sayang Ki gitu, dengan lu 100 juta euro untuk pemain sekelas Mikhailo Mudryk, lu bisa spend itu untuk pemain bintang lain yang harganya di bawah itu. Iya kan? Kayak mungkin lu bisa beli Dusan Vlahovic yang market value cuma 40 juta euro gitu kan. Atau lu bisa beli siapa ya? Pemain PSG yang kontraknya mau habis, lupa gua. Verratti mana berpanjang kontrak ya? Verratti gelandang dong. Iya, maksud gua kan pemain bintang. Dibandingkan lu beli pemain yang yang tadi gue bilang, lu main di Liga Anta Berantah, baru setengah musim bagus di Shakhtar Donetsk, terus lu harga 100 juta euro. Nggak 100 juta kan lu bisa beli satu striker, satu gelandang, satu back. Bener. Dengan kualitas yang harga 40 atau 50-an masih bisa. Yang harga terjamin gitu kan. Dibandingkan lu beli Mikhailo Mudryk terus kayak
Benoit Badiashile, gue tau dia pemain di klub Monaco ya, mungkin di Prancis itu termasuk klub yang ya dibilang gede sih enggak ya, cuma maksudnya ya cukup kelihatan lah gitu. Tapi kan gue lihat dari highlight permainan Monaco juga atau dari beberapa pertandingan Monaco di Ligue 1 Prancis juga Badiashile nggak terlalu. Tapi memang mahal emang si Badiashile. 40 juta euro lebih, 45 apa 47 ya? Ya masih rata-rata lah di Liga segitu, Inggris mah. Dengan uang segitu ya oke, mungkin karena usia masih muda ya, jadi harganya bisa mahal. Tapi kan dengan harga segitu lu bisa membeli pemain yang usianya di usia prime, yang mungkin udah terjamin di Premier League atau lu di top Eropa lainnya gitu. Dibandingkan lu harus berinvestasi dengan pemain-pemain muda yang belum tentu juga dia bakal bisa beradaptasi dengan Liga Premier dengan cepat. Ya gitu. mungkin gengsi di klub-klub Liga Inggris memang standarnya di atas 40 kali, dengan harga si Badiashile 40 ya wajar-wajar aja gitu. Badiashile. Iya, Badiashile. Iya. Namanya ribet ya. Iya, makanya maksudnya menurut gua mungkin gengsi gitu lihat. Ya kan kalau masuk Liga Inggris ternyata kan mahal. Kalau misalnya di bawah misalnya 10 juta atau belasan doang kan gengsi jatuhnya. Liga Inggris men. Gitu kan. Betul, sepakat gue. Ya, gue sih berharap semoga pembelian Chelsea nggak flop ya. Iya. Ya, nggak flop kayak sebelah. Siapa tuh? Striker 90 juta euro. Inisialnya. Nunes. Itu nama jelas. Oke, Nunes kan baru setengah musim ya, kita nggak tahu. Yeah. Siapa tahu ntar di paruh kedua dia bisa gacor ya, kita tahu. Maksud gue ya, gue berharap semoga Chelsea pembeliannya nggak flop dengan uang yang udah lu keluarin banyak banget untuk beli pemain gitu kan, persiapan di musim depan maupun di paruh kedua nanti. Gue berharap Chelsea juga bisa kembali perform dengan Graham Potter dan bisa naik lagi ke papan atas gitu, dan bisa bersaing juga meraih tiket Champions League, karena kalau tiket juara ya nggak mustahil gitu kan. Ya jadi mungkin kesimpulannya adalah dari podcast kali ini, Chelsea terlalu menghamburkan banyak uang. Ini menurut gue pribadi ya, mungkin nanti kita tanya Rizky gimana menurut dia. Menurut gue pribadi, Chelsea terlalu menghamburkan uang dengan pemain yang menurut gue kelasnya nggak kelas dunia. Mungkin bisa gue sebut kelas mediocre. Sorry, bukannya gue ngeledek, tapi menurut gue pribadi itu kelas mediocre yang sangat wasting money banget gitu. Sementara mungkin itu belum tentu itu adalah kemauan dari Graham Potter sendiri gitu. Jadi menurut gue pembeliannya sangat wasting money banget dan belum terjamin juga. Dan gue cuma bisa bilang good luck Chelsea. Semoga pembelian lu nggak flop. Iya. Kalau menurut lu gimana Ki soal pembelian Chelsea ini? Kalau menurut gua sih dipercaya aja sih si Graham Potter ya. Untuk fans-fansnya juga kan sabar aja dulu kan, siapa tahu memang ada hasilnya gitu. Yang penting mah progresnya dulu. Maunya instan aja lu. Iya, makanya mudah-mudahan sih bersabar lah fans Chelsea gitu aja sih. Kalau lu kan dari segi nilai kan memang ada sedikit overrate banget gitu. Iya, benar. Kecuali nih kalau Mudryk udah pernah main di Champions League berapa kali atau di Shakhtar Donetsk misalkan udah 3-4 musim dan emang performanya stabil, lu harga segitu mungkin masih worth it gitu. Ya mudah-mudahan fans Chelsea sabar sih balik lagi. Iya. Semoga nggak flop lah. Semoga sabar. Iya, semoga sabar di peringkat 10. Ya tutup kuping aja sama teman-teman yang fans lain aja gitu aja. kayak gua nih kan fans Milan gitu. Berapa tahun cuy? Gila nggak masuk champion kan. Sabar aja mau diapain juga kan. Kayak gue nih fans MU nih kan. Iya. Beli pemain mahal mulu, nggak pernah juara. Tapi selalu aja. Namanya juga bumi kan, kadang di atas, kadang di Chelsea kan gitu. Iya, kadang di Chelsea. Sorry. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini tentang Chelsea. Pembeliannya yang sangat-sangat banyak banget yang tak terduga gitu. Semoga Chelsea bisa kembali ke performa yang baik lagi. Semoga pembelian nggak flop, dan kalaupun flop, mampus rungkat gitu kan. Oke, sampai ketemu di next video di Gilai Bola. Jangan lupa apa Ki? Jangan lupa subscribe, follow sosial media kita, dan nyalakan lonceng di YouTube ini. Oke, see you.